Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita kembali dapat bersua dalam acara podcast Tanglung Semuluh Anu Dayah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerangi umatnya dengan tanglung-tanglung semeluh, yaitu lampu-lampu indah ilmu pengetahuan. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi wa ashabihi. Sahabatku, berbuka puasa merupakan momen yang cukup istimewa bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Setelah seharian mulai dari terbit fajar, mereka menahan lapar, dahaga, dan lainnya dari segala hal yang dapat membatalkannya dan membatalkan pahalanya, hingga terbenam matahari yang ditandai dengan terdengarnya kumandang adzan maghrib. Dan bahkan Rasulullah juga menyebutkan ada dua kegembiraan bagi orang yang berbuka puasa, yaitu saat berbuka dan saat bertemu Tuhannya di akhirat nanti. Lalu, bagaimana seharusnya kita dapat berbuka sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meraih momen keistimewaan saat berbuka tersebut? Untuk itu, kali ini bersama saya, Bintu Ali, pada podcast Tanglung Semuluh Anu Dayah episode 3, kita akan membahas 3 biji kurma untuk berbuka. Dan telah hadir bersama kita Abi, Tengku Haji Hasbi Al-Bayuni, yang sudah akrab dengan sapaan Abi Bayu. Beliau adalah Wakil Ketua MPU Aceh. Ya, kita sapa dulu ya sahabatku. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Abi? Sehat Abi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Abi. Tema kita di hari ini adalah 3 biji kurma untuk berbuka. Salah satu sunnah bagi orang yang berpuasa adalah menyegerakan berbuka apabila sudah tiba waktunya berbuka. Seperti yang kita ketahui Abi, salah satu patokan waktu berbuka yang paling banyak dilihat atau dipedomani oleh masyarakat kita adalah yang sudah tertulis di Imsakiyah yang dibagikan oleh beberapa lembaga kepada masyarakat umum. Sementara itu Abi, banyak terjadi perbedaan waktu antara imsakiyah tersebut. Terkadang selisih 1 atau 2 menit dengan waktu adzan maghrib daerah setempat. Lalu bagaimana cara kita Abi dalam menyikapi hal ini? Baik, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang panjang dan tentunya jawabannya panjang juga. Memang benar bahwa kita disunatkan untuk bersegera berbuka ketika masuk waktu berbuka. Hal ini sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, bakiru bil iftar wa akhirus sahur, ya. Segeralah berbuka dan akhirkanlah akan sahur. Adapun patokan berbuka puasa, kemudian juga patokan imsak, sahur, dan juga waktu salat yang banyak dipedomani oleh masyarakat kita, yaitu dengan melihat imsakiyah atau berpedoman kepada imsakiyah. Itu boleh-boleh saja karena sifatnya adalah dhonni, maksudnya dugaan kuat kalau waktunya sudah masuk. Sementara untuk mengetahui masuk waktu secara yakin itu mesti dengan melihat terbenamnya matahari di ufuk. Maka itu tidak mungkin semuanya itu bisa melihat terbenamnya matahari di ufuk. Oleh karenanya para ulama membuat imsakiyah
berdasarkan hisab, berdasarkan perhitungan perjalanan matahari, baik itu untuk waktu salat, demikian juga untuk berbuka puasa, juga imsak, dan juga waktu terbitnya fajar. Kalau dhannya bahwa waktu sudah masuk untuk berbuka dengan melihat imsakiyah dan kenyataannya memang benar, jadi berpedoman kepada imsakiyah, misalnya pukul 18.52 di imsakiyah seperti itu, ya, maka seseorang apabila dia berbuka pas sesuai dengan waktu yang ada di imsakiyah dan kenyataannya memang benar, memang seperti itu terbenam mataharinya, maka puasanya sah. Tapi kalau dhannya sudah masuk waktu kemudian dia berbuka dan ternyata itu salah, artinya belum masuk waktu walaupun sedikit lagi, maka puasanya itu batal. Ya, kemudian kenapa bisa terjadi perbedaan waktu di imsakiyah itu sendiri antara tempat-tempat yang berbeda? Sebenarnya itu sudah dijelaskan oleh yang menulis imsakiyah itu sendiri. Di bawah kertas imsakiyah itu ada keterangan bahwa ternyata antara daerah-daerah kita, misalnya kalau di Banda Aceh dan Aceh Besar itu pasti berbeda waktu antara Banda Aceh ini dengan Janto misalnya, atau Lam Teba, dan juga berbeda waktu dengan Pulau Aceh. Kenapa ini bisa berbeda? Karena kalau kita melihat di perbedaan waktu ini disebabkan yang pertama ada garis bumi yang disebut dengan garis Greenwich yang membelah bumi menjadi timur dan barat. Kemudian kita ketahui bahwa bumi ini kan berputar satu hari itu yaitu selama 24 jam. Kalau diukur dengan menit itu berarti 1440 menit. Kemudian bulatan atau lingkaran bumi kalau diukur maka besar sudutnya itu adalah 360 derajat. Jadi kalau 1440 menit kalau dibagi dengan 360 derajat, maka berarti per 1 derajat itu putarannya itu 4 menit. Padahal keliling bumi ini 40.070 km, berarti bumi berputar dengan kecepatan 1670 km per jam. Artinya per menitnya adalah 27,8 km. 27,8 km kali 2 menit adalah 55,6 km. Berarti begini, jarak antara Banda Aceh ini tempat misalnya tempat dibunyikannya sirine berbuka atau dibunyikan sirine untuk kita mengakhiri sahur, yaitu dengan terbit fajar imsakiyah, itu berbeda dengan daerah yang jaraknya 27 km. Jadi kalau 27 km jarak Banda Aceh itu berbeda 1 menit. Oleh karena demikian, bagi kita di sini ketika bunyi sirine kita udah bisa berbuka, tapi orang di Pulau Aceh walaupun mereka mendengar sirine, mereka menunggu sekitar 2 menit lagi. Demikian juga perbedaan kita dengan Janto. Orang Janto sebelum sirine berbunyi 2 menit sebelum itu mereka sudah boleh berbuka. Oleh karena demikian, imsakiyah ini bukan sekedar kita lihat-lihat kapan waktu berbuka dan kapan waktu imsak. Seharusnya imsakiyah itu pun dipelajari supaya kita pandai atau mengerti berpedoman kepada
imsakiyah. Sekali lagi, imsakiyah itu adalah sifatnya dhan. Demikian juga adzan. Adzan itu dhan. Yang pasti masuk waktu berbuka itu adalah dengan terbenam matahari. Ya, demikian. Baik, Abi. Berarti untuk waktu berbuka kita tidak boleh terlalu berpedoman kepada imsakiyah, begitu, Abi? Ya. Karena imsakiyah itu sesuai dengan dhan. Apabila dhannya sesuai dhan itu benar, maka sah. Tergantung dhan. Sah puasanya. Apabila tidak sesuai, maka dia tidak sah. Kemudian ketika berbuka puasa, kita melihat beragam kejadian di masyarakat. Ada di antara mereka yang berbuka dengan makanan dulu, lalu baru membaca doa berbuka. Dan ada juga yang membaca doa dulu, lalu baru mereka berbuka atau baru makan. Ini sebetulnya yang benar itu yang mana, Abi? Baik, sebenarnya aturan berbuka itu, ya, kalau kita mau mengikuti aturannya, yang pertama tentunya kita menyiapkan makanan atau minuman dulu untuk berbuka, ya, seperti kurma, air zam-zam atau air putih. Karena kalau tidak disiapkan mau berbuka dengan apa, kan begitu. Jadi kemudian yang kedua, kita hendaknya sudah berada di depan hidangan menjelang masuk waktu berbuka. Artinya kita sudah siap dengan wudu, kita sudah siap dengan pakaian juga untuk melaksanakan salat maghrib. Karena berbuka puasa itu adalah waktu masuk salat maghrib, begitu. Jadi ini penting, ya. Jadi kondisi kita berbuka waktu itu kita sudah siap dengan wudu, juga sudah kita siap dengan pakaian untuk salat maghrib dan nutup aurat kita. Kemudian kalau kita memang di dalam rumah itu ada keluarga kita, itu kita ajak semua mereka untuk duduk bersama menunggu waktu berbuka. Kemudian ya dianjurkan seperti kita dapatkan di majelis-majelis itu bacaan doa syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah dan lain sebagainya, itu kita baca bersama-sama, begitu. Begitu masuk yang selanjutnya, begitu masuk waktu langsung kita baca bismillah, makan kurma. Di kurma yang kita makan itu kita kunyah halus, kemudian ditelan, baca alhamdulillah, kemudian ulangi lagi, ambil lagi kurma yang keduanya, baca bismillah, dikunyah, ditelan, ambil yang ketiga. Karena kan sesuai dengan tema kita tadi, 3 biji kurma untuk berbuka. Jadi kita ambil tuh yang terbaik, 3 biji kurma itu. Kemudian baru setelah 3 kurma yang kita makan, kita minum air. Dimulai juga dengan bismillah, teguk air, baca hamdalah, diulang sampai 3 kali. Baru kita membaca doa Allahumma laka sumtu, dan seterusnya, ditambah dengan doa dhahabat dhama wabdallatil nauruq wasabatal ajru insyaallah. Kemudian baru ditambah doa-doa khusus, karena itu memang waktu yang makbul doa. Dan kalau kita minta supaya Allah mengampuni dosa kita, kita minta supaya Allah memberikan kesehatan kepada kita, kuat berbuat ibadah, kemudian kita minta dimudahkan rezeki dan lain sebagainya, itulah kesempatannya kita berdoa. Jadi tidak kita mencukupkan dengan doa yang telah biasa kita baca, Allahumma laka sumtu itu. Itu cara berbuka. Jadi artinya makanan yang kita makan itu kita anggaplah itu sebagai makan kecil, begitu. Kemudian baru kita langsung melaksanakan salat maghrib. Setelah salat maghrib, setelah salat sunat ba'diyah maghrib, ini baru silakan kita berbuka dengan buka yang kedua yang disebut dengan makan besar, ya. Namun ini tertib atau aturan ini itu bisa kita lakukan kalau kita di tempat kita sendiri.
Namun kalau kita diundang sebagai tamu di tempat orang, maka kita mesti mengikuti aturan di tempat tersebut. Nah, bagusnya orang-orang yang mengundang ini mengundang untuk membuat skedul acara buka puasa. Kalau misalnya dibuat skedulnya, kita ini buka dengan makan kecil dulu, kemudian salat maghrib, baru nanti makan nasi. Jadi yang datang tamu-tamu ini dia lebih paham seperti itu. Tapi kalau acara-acara buka puasa bersama di kampung-kampung di Menasa, itu tidak mungkin kalau dikerjakan dengan makan kecil dulu, salat maghrib, baru makan nasi, makan besar. Karena hidangannya kan itu di luar, hidangannya di luar itu. Maka kalau memang tidak memungkinkan, maka boleh kita berbuka seperti tadi juga dengan kurma dan lain sebagainya, tapi langsung dilanjut dengan makan nasi, begitu ya. Jadi kalau kita tamu ya, nanti ada tambahan juga ya. Kita tamu ke rumah orang, diundang untuk berbuka puasa, itu hendaknya juga kita menambah doa kepada orang yang telah memberi hidangan kepada kita, orang yang telah mengundang kita, supaya mereka juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik Abi, berarti sebagaimana yang telah Abi jelaskan tadi, untuk tata cara berbuka yang benar adalah kita berbuka dulu, kemudian baru membaca doa, begitu Abi ya? Iya. Selanjutnya Abi, bagaimana jika seseorang yang begitu masuk waktu berbuka, tapi ia malah sholat maghrib dulu dengan alasan takut sholat maghribnya telat? Begitu. Dan katanya afdalus sholati ala waktiha, sebaik-baik sholat adalah yang dilaksanakan tepat pada waktunya, dan sholat maghrib sangat singkat waktunya. Sementara yang Rasulullah ajarkan kepada kita, berbuka dulu dengan 3 biji kurma dan segelas air putih, lalu baru sholat, dan setelah itu baru makan lagi dengan menu berbuka lainnya. Lalu bagaimana Abi cara kita mengimbangi antara dua hal ini? Ya, kalau kita langsung mengerjakan salat tidak berbuka, ya kan? Berarti ya, kita tidak mendapatkan keutamaan daripada segera berbuka puasa. Ya, benar. Karena puasa itu kalau tidak dibuka pun dengan makanan, dia sudah terbuka dengan berakhir waktu. Jadi dengan terbenamnya matahari berarti selesailah waktu daripada puasa itu. Jadi batal dengan sendirinya karena telah berakhir waktunya. Jadi jangan ada orang nanti yang beranggapan belum makan apa-apa udah jam 9, dia bilang saya belum buka lagi, udah jam 9 malam belum buka lagi. Nah, itu pernyataan yang salah. Kenapa? Karena puasa itu begitu terbenam matahari dia sudah terbuka dengan sendirinya. Oleh karena itu dianjurkan kepada kita supaya kita membatalkan puasa kita dengan begitu masuk matahari dengan makanan. Nah, inilah yang disebut dengan bersegera berbuka. Kalau dia tidak bersegera berbuka dengan makanan, berarti puasanya sudah batal dengan berakhir waktu. Misalnya dia langsung kerjakan salat maghrib dulu. Ya, di perkara ini sebenarnya itu kita mesti mengikuti tuntunan daripada Rasulullah itu sendiri yang punya syariat. Jadi Nabi berbuka dulu baru salat maghrib. Kok kita ini salat maghrib dulu baru berbuka? Jadi disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubati qabla ayusalliya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka di atas rutab. Beberapa rutab di atas tadi disebutkan 3 biji rutab kurma qabla ayusalliya, sebelum bahwa beliau melaksanakan salat. Yang dimaksud di sini adalah salat maghrib, dan ada keutamaannya. Kata Nabi juga ya, la yadallun nasu bi khairi ma ajilu fitrah, senantiasalah
manusia itu di dalam kebaikan selama dia itu bersegera berbuka puasa ketika masuk waktu. Sementara kita berbicara tentang salat, salat itu dia inna salah kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi salat itu ada ketentuan waktunya. Artinya salat zuhur, habis waktu salat zuhur masuk asar, habis asar masuk maghrib, habis maghrib masuk isya, habis isya masuk subuh. Ya. Jadi kalau masih maghrib berarti belum isya, kalau belum masuk isya berarti masih waktu maghrib. Jadi jangan serta-merta misalnya seseorang itu mengatakan salat maghrib itu pendek waktunya. Benar waktunya pendek, tetapi sebelum masuk waktu isya itu masih kategori waktu maghrib. Cuman waktu maghrib itu ada waktu begitu masuk itu namanya waktu fadilah. Kalau kita mengerjakan salat maghrib setelah waktu fadilah itu namanya waktu ikhtiyar. Jadi coba lihat lagi di kitab fikih tentang pembagian waktu daripada salat tersebut. Ada orang begitu masuk waktu berbuka dia langsung salat. Ya, salat dulu. Dengan alasan tadi dia mendahulukan salat daripada yang lainnya makan. Ya, tapi tiba-tiba begitu selesai dia salat, makanannya habis, marah-marah dia. Ini marah-marah dia. Ya, karena dia nggak penting makanan, misalnya tidak mementingkan makanan, seharusnya dia nggak usah marah-marah. Jadi yang bagusnya bagaimana? Berbuka dulu sedikit seperti yang dianjurkan di atas, kemudian salat, setelah salat baru makan, begitu. Baik Abi, terkait dengan berbuka disunahkan dengan 3 biji kurma dan dengan meminum air putih. Apakah ada rahasia kesehatan di balik makan 3 biji kurma untuk berbuka seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pasti ada hikmah kenapa Rasulullah itu menganjurkan kita berbuka puasa dengan kurma, dengan kurma. Jadi kalau kita merujuk kepada pendapatnya ahli gizi setelah mereka itu meneliti, sebutir kurma itu yang kira-kira memiliki beratnya sekitar 8 gram gitu, itu mengandung kalorinya itu sampai 23 kilokalori, yang berasal dari kandungan kurma itu 96%-nya adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat ini sama juga dengan yang dikandung oleh nasi, kemudian gandum dan lain sebagainya. Jadi dengan sininya kurma itu 3 biji itu sama dengan 1 piring nasi, ya. Kita makan 3 biji kurma itu sama dengan setara dengan sepiring nasi, dan kandungannya cukup luar biasa itu. Jadi oleh karena demikian salah satunya itu menjadi sebab kenapa Rasulullah menganjurkan kita berbuka dengan 3 biji kurma. Berarti kalau 1 biji berarti nggak sampai 1 piring, karena 3 biji 1 piring. Iya benar. Kemudian ternyata kandungan yang ada di dalam kurma itu lebih mudah bagi tubuh kita itu menyerapnya. Jadi kalau nasi itu kan mesti dengan dikunyah, bukan hanya kita yang ngunyah, tapi perut besar kita itu susah juga menggilingnya. Padahal kita tadi baru saja menahan lapar lebih daripada 12 jam begitu. Jadi dengan perut kita menerima kurma ini, dia lebih mudah menyerapnya dan kemudian menjadikannya sebagai tenaga bagi kita, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walaupun kita tadi tidak makan. Tapi dengan kita makan kurma dengan kandungannya itu beserta dengan air putih, jadi lebih cepat diserap dan lebih cepat menjadi energi kekuatan untuk kita kembali. Begitu ya.
Baik Abi. Selanjutnya ini tentang berburu takjil Abi. Ketika pada siang hari saat berpuasa banyak yang diinginkan sebagai hidangan untuk menu berbuka. Lalu bagaimana Abi cara kita mengendalikan diri dari banyaknya keinginan ini agar tidak termasuk orang yang berlebih-lebihan atau musrif? Ya, itu kenapa kita menginginkan makanan ya, menginginkan makanan yang banyak atau menu yang banyak untuk berbuka. Itu sebenarnya dikarenakan karena puasa ini kita tadi menahan lapar, kemudian menahan haus, juga kita menahan yang lain-lainnya. Nah, maka keinginan itu diakibatkan oleh nafsu kita. Ini nafsu ini yang tadi keinginannya tidak terpenuhi, keinginannya terkekang, maka dia nafsu ini ingin balas dendam. Balas dendamnya yaitu pada waktu berbuka. Maka apa saja yang nampak pada nafsu ini di siang harinya terasa enak, terasa sedap begitu. Oleh karena demikian, kita sebenarnya dengan puasa itu salah satu yang ingin kita capai adalah kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu itu sendiri. Maka jangan kita mengikuti nafsu, jangan kita penuhi keinginannya. Sebagaimana Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdah beliau mengatakan, wan nafsu ka tifliin tuhmilhu syabba ala hubur radha'i wa in taftimhu yam fatimi. Nafsu itu bagaikan bayi, bila kau biarkan akan tetap menyusu, namun bila kau sapi maka bayi akan berhenti sendirinya. Jadi artinya sebelum disapi, si bayi ini seolah-olah dia tidak bisa lepas daripada susu, dan seolah-olah tidak bisa tumbuh berkembang tanpa susu. Namun kita tetap menyapinya, dan ternyata dia bisa tumbuh dengan lainnya walau bukan dengan susu. Demikian juga nafsu kita ini. Jadi keinginan nafsu terhadap makanan, minuman, seolah-olah kita tidak akan kenyang dengan makanan yang sedikit, tidak akan terpuaskan dengan air yang sedikit, kecuali kita makan kue ini, kita minum air ini. Ternyata setelah ngumpul semua di depan kita menjadi hidangan kita waktu berbuka, waktu kita buka ternyata hanya kenyang dengan 3 biji kurma dan seteguk atau 1 gelas air. Akhirnya makanan-makanan lain jadi makanan yang lebih. Untung kalau misalnya ada yang di rumah kita itu keluarga kita banyak atau kita bersedekah ke orang lain. Tapi kebanyakan itu akan menjadi makanan yang berlebihan, dan berlebihan itu dalam agama kita disebut dengan israf. Israf itu dilarang. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan olehmu, minum olehmu, dan jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi jangan kita mengikuti keinginan nafsu. Jadi jangan kita penuhi keinginan nafsu. Jadi dengan berpuasa ini yang ingin kita capai adalah kita dapat mengendalikan nafsu. Jadi setelah Ramadan pun dia lanjutkan dengan puasa sunat 6 Syawal. Jadi jangan berhenti total kita berpuasa. Kalau kita berhenti total nanti nggak puasa lagi, mungkin nafsu yang sudah dapat kita kendalikan itu akan kembali lagi. Mengendalikan nafsu ini, inilah yang disebut dengan salah satu daripada ciri orang-orang yang takwa, yang diinginkan daripada ibadah puasa Ramadan itu oleh Allah, la'allakum tattaqun. Demikian. Baik sahabat radioku, dari penjelasan Abi tadi kita bisa mengambil kesimpulan yang bahwa disunahkan berbuka dengan 3 biji kurma, karena sahabat 3 biji kurma ini setara dengan sepiring nasi dilihat dari kandungan gizinya. Jadi tidak perlu kita berburu takjil secara berlebihan apalagi sampai israf.
Intinya begitu masuk waktu maghrib, kita langsung berbuka supaya mendapatkan sunnah menyegera berbuka dan membaca doa, kemudian bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Insya Allah seperti itu Abi ya. Baik pendengar setia radioku 93,6 FM, sampai di sini saja podcast kita di episode kali ini. Dan untuk narasumber kita di hari ini, Abi Haji Hasbi Albayuni, kita ucapkan terima kasih telah hadir bersama kita di sini untuk berbagi ilmu. Semoga pencerahan dari Abi tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan jangan lupa sahabat radioku untuk terus mendengarkan podcast Tanglung Semuluh Anak Daya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti episode-episode selanjutnya pada kesempatan yang akan datang. Amin. Dan saya Bintu Ali selaku host undur diri dari ruang dengar sahabatku semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.